Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mencari Pak Salis. Oh iya, ini benar Pak Salis. Alhamdulillah. Kalau begitu, syukurlah. Saya bisa menemukan Bapak. Kalau begitu, silahkan Dek. Oh iya Pak, terima kasih. Ada apa mencari saya? Ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Begini Pak, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Saya ingin menceritakannya kepada Bapak. Boleh Bapak tahu apakah permasalahan yang Adik alami? Begini Pak, 2 minggu yang lalu saya ketahuan membolos dari sekolah oleh orang tua saya. Kemudian saat di rumah saya dimarahi oleh orang tua saya. Mereka menanyakan mengapa saya membolos dari sekolah. Saya sangat takut Pak. Akhirnya saya jujur kepada mereka bahwa saya memang membolos. Dan saya katakan bahwa penyebab saya membolos adalah karena guru saya cara yang mengajar sangat tidak enak. Sehingga saya membolos sekolah dan ketahuan saya takut Bapak. Oh iya. Kalau boleh saya tahu, sudah berapa kali Anda membolos dalam 1 minggu ini terakhir? Sudah 2 kali Pak. Sudah 2 kali ya? Lalu? Iya, saya benar-benar takut Pak. Dimarahi sama orang tua saya. Saya sangat takut Pak. Bapak kurang mengerti tentang perasaan takut Anda. Coba Anda jelaskan maksud dari ketakutan itu. Saya sangat takut kalau seandainya nanti orang tua saya bakal memberhentikan saya sekolah Pak, memotong uang belanja saya, dan saya sangat takut Pak, saya tidak akan diperbolehkan lagi bergaul dengan teman-teman saya. Kalau begitu, sekarang apa coba Adik jelaskan apa yang Adik rasakan dari peristiwa yang telah Adik alami selama ini. Yang saya alami sekarang Pak, saya sangat takut, saya merasa tidak memiliki arti, saya malu, dan saya sangat tertekan sehingga saya sangat takut dan saya ingin lari dari masalah yang saya alami ini Pak. Iya, saya mengerti dan saya sangat prihatin mendengarnya. Dan juga saya sangat merasakan apa yang saudara rasakan saat ini. Pasti saudara sedih dan saudara bingung. Tampaknya dari hasil wawancara yang saya amati ini, tampaknya semua hal yang saudara ungkapkan kepada saya merupakan gambaran dari perasaan ketakutan Anda yang sangat luar biasa. Karena Anda sangat takut kehilangan perhatian dan rasa sayang dari orang tua Anda. Iya Bapak. Kalau begitu, baiklah. Sekarang Mas Rafif berada dalam proses konseling, yang mana dalam proses ini saya mengharapkan kejujuran saudara dalam bercerita. Dalam proses konseling ini, saya mengharapkan adanya keterbukaan, kejujuran, dan saya akan menjaga semua kerahasiaan data yang Adik sampaikan, kecuali jika Adik mengizinkan kakak untuk memberitahukan kepada orang lain. Anda sepakat dengan struktur ini? Sepakat Pak. Keadaan di kelas itu seperti keadaan kelas pada umumnya Pak. Tidak ada perbedaan, tetapi guru-guru yang mengajar di kelas sering membuat saya tidak nyaman, sehingga saya sering membolos dari sekolah. Oh begitu ya. Sekarang kakak meminta saudara untuk mengungkapkan perasaan saudara selama ini kepada guru yang membuat saudara tidak nyaman saat di kelas, sehingga saudara terus-terusan dalam membolos. Bahkan dalam minggu ini saudara sangat besar membolosnya. Saya bingung mengungkapkan perasaan saya Pak. Nggak usah bingung saudara, silahkan saudara ungkap semua perasaan yang saudara alami. Ibu-ibu,
tahu tidak bahwa saya sangat tertekan belajar dengan ibu. Saya sangat muak dengan cara ibu mengajar yang hanya meminta saya, menyuruh saya mencatat buku, tidak memberikan saya kebebasan dalam mendapat, dan selalu ingin menang sendiri. Ibu tahu saya benar-benar muak melihat ibu, sehingga saya selalu membolos dari jam pelajaran ibu di kelas, biar ibu memperhatikan perasaan saya di kelas. Oke, kalau begitu saudara. Sekarang kita telah mengetahui bagaimana perasaan saudara kepada guru yang membuat saudara sering membolos dari sekolah. Sedangkan fokus permasalahan yang kita bahas sekarang adalah perilaku membolos saudara mengenai tindakan membolos saudara. Apakah saudara merasa itu bagian dari tindakan pelarian? Apakah saudara atas rasa ketidakpuasan saudara pada guru di kelas? Iya Bapak, kalau mengingat guru itu saya benar-benar emosi, dan memang merasakan tindakan saya membolos ini merupakan salah satu upaya pelarian saya dari keadaan kelas yang tidak sesuai dengan harapan saya, Pak. Iya, saya memaklumi saudara memang terbawa suasana. Saudara merasa bahwa tindakan membolos itu memang sebagai pelarian dari suasana tidak menyenangkan di dalam kelas, atau suasana tidak menyenangkan saat pelajaran yang guru sampaikan kepada saudara. Saudara sadar tidak bagaimana akibat dari tindakan membolos ini, baik pada diri saudara maupun orang tua saudara. Iya Bapak, saya benar-benar menyadarinya. Bahkan saya mengalaminya sendiri, Pak. Sampai saya benar-benar dimarahi sama orang tua, dan juga tindakan saya yang membolos ini tidak membawa perubahan apapun terhadap kondisi di kelas saya. Malah membolos membuat hubungan saya dengan orang tua dan guru menjadi tegang, Pak. Dari jawaban yang saudara ungkap, saya mengetahui bahwa saudara sadar akibat yang timbul dari tindakan membolos. Tetapi kenapa tindakan membolos tetap saudara ambil sebagai jalan pelarian saudara atas ketidaknyamanan saudara di kelas? Saya melakukan itu, Pak, agar saya dapat diperhatikan, saya dapat didengar, dan saya dapat menyampaikan kepada guru tersebut bahwa cara mengajarnya banyak yang tidak disukai oleh siswa. Kalau tidak melalui cara ini, saya tidak tahu harus menyampaikan dengan cara apa. Dari jawaban saudara seperti itu, saya dapat mengidentifikasikan bahwa saudara mengalami kebingungan dalam menghadapi kondisi belajar yang tidak mengenakan, sehingga saudara memilih untuk membolos agar dapat diperhatikan. Kalau menurut saudara bagaimana? Benar, Bapak. Dan saya tahu tindakan membolos itu bukanlah tindakan yang tepat untuk diambil. Akan tetapi saya sudah benar-benar tidak merasa nyaman, Pak, diajar oleh guru tersebut, sehingga cara saya untuk melepaskan diri dari kepenatan pikiran saya ini, cara membolos inilah, Pak, yang saya ambil. Saudara tidak perlu menyesal terlalu dalam begitu. Yang terjadi di masa lalu biarlah menjadi kenangan. Dan pembelajaran yang terpenting adalah bagaimana sekarang mampu menyadari kesalahan saudara dan mau merubahnya. Yang harus dilakukan sekarang adalah saudara harus menentukan tindakan-tindakan dan perilaku saudara di masa yang akan datang, sehingga kejadian membolos ini tidak akan terulang lagi. Saya sangat berterima kasih sama Bapak atas nasihatnya tadi. Tapi di sini saya bingung, Pak, tindakan-tindakan apa yang harus saya ambil untuk mengatasi sikap membolos saya ini. Sekarang saudara harus sadar bahwa penyebab saudara itu membolos dari sekolah bukanlah dari faktor-faktor yang ada di luar diri saudara, tetapi faktor itu datang dari dalam diri saudara sendiri, sehingga saudara harus menyadari dulu dan memunculkan rasa tanggung jawab diri saudara. Iya, Pak. Sekarang saya ingin saudara menyebut kalimat "saya bertanggung jawab".
dengan kalimat akhir adik yang menentukan sendiri. Saudara bertanggung jawab atas apa? Saya bertanggung jawab atas perbuatan saya membolos dari sekolah, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sekarang saudara anggap lagi, saya ini sebagai guru yang membuat saudara sering membolos. Coba sekarang saudara ungkapkan perasaan saudara sekarang kepada guru tersebut saat ini. Ibu, saya mohon maaf atas kesalahan saya membolos di jam pelajaran Ibu. Saya sangat menyesal sekali. Tetapi saya minta Ibu tolong mengerti dan memahami saya sebagai siswa Ibu. Bukan hanya saya yang selalu mengerti dan memahami Ibu. Oke, sekarang dari segala proses konseling yang telah kita lakukan, saya mendapatkan gambaran bahwa selama ini saudara mengalami masalah dikarenakan saudara melarikan diri dari permasalahan yang saudara hadapi di dalam kelas, yaitu tidak mampu menyesuaikan diri dengan guru yang mengajar di kelas saudara yang ternyata tidak sesuai dengan yang saudara harapkan selama ini terhadap sosok guru yang mengajar di dalam kelas saudara. Iya, Bapak. Sekarang saudara sudah mengungkapkan perasaan saudara saat ini kepada guru tersebut. Iya, Pak. Tetapi apa yang harus saya lakukan sekarang, Bapak, untuk mengatasi perilaku membolos yang ada pada diri saya, Pak? Sekarang saya akan memberikan beberapa pengarahan yang bisa saudara pilih untuk mengatasi masalah membolos pada saudara. Adapun pengarahan saya antara lain, saudara coba untuk menjauhi lingkungan-lingkungan yang bisa memancing saudara untuk membolos. Saudara bisa memilih lingkungan-lingkungan yang lebih baik dan bisa menerima saudara sehingga bisa mengurangi keinginan saudara untuk membolos. Yang kedua, saudara coba untuk menyesuaikan diri saudara terhadap berbagai kondisi lingkungan yang ada di hadapan saudara. Saudara harus siap sebab kita tidak selamanya mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, saudara harus menumbuhkan semangat juang diri dalam diri dan harus mampu mengintrospeksi diri saudara sendiri. Dengan mampu mengintrospeksi diri Anda sendiri, membuat saudara tidak mudah melimpahkan kesalahan atas apa yang terjadi pada diri saudara dari luar, tetapi saudara mampu mengkajinya dari diri dalam saudara. Yang keempat, saudara harus meningkatkan kemampuan komunikasi saudara, sebab dari penjelasan saudara atas permasalahan yang timbul menyiratkan saudara kurang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Saya rasa adik cukup bijak untuk memilih salah satu solusi dari beberapa solusi yang saya arahkan kepada saudara memiliki kebebasan memilih. Solusi penyelesaian didasarkan pada perhitungan dan kelebihan yang telah saudara perhitungkan. Iya, Bapak. Terima kasih atas nasihat dan arahan yang telah diberikan ke saya. Insya Allah, saya akan menjalankan arahan dari Bapak dan akan mencobanya untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Semoga beberapa arahan yang Bapak berikan akan membantu saya dalam mengatasi perilaku membolos saya, Pak. Iya, saya sangat senang mendengarnya. Sekarang setelah proses wawancara konseling kita selesai, ada baiknya kita menarik beberapa kesimpulan agar proses konseling kita ini semakin jelas. Dan yang saya simpulkan menurut saya, yang pertama, saudara membolos dari sekolah karena cara mengajar guru di kelas yang tidak membuat saudara nyaman. Yang kedua, saudara mengetahui bahwa tindakan membolos itu salah, tetapi saudara tetap melakukannya karena itu cara lain untuk menyampaikan keinginan adik kepada guru. Yang selanjutnya, saudara menyadari bahwa penyebab perilaku membolos saudara tidak hanya datang dari luar, tetapi dalam diri Anda sendiri. Sehingga saya dapat memberikan beberapa arahan yang sesuai dengan permasalahan yang saudara hadapi. Iya, Bapak. Saya akan mengintrospeksi diri saya
perilaku saya. Dan saya akan mencoba untuk mengarahkan arahan yang telah Bapak berikan untuk memperbaiki diri saya. Terima kasih Bapak sudah mau mendengarkan keluhan saya. Iya, sama-sama. Ya sudah ya, Dek. Teleponnya saya akhiri. Nanti kalau saudara ada yang perlu dikonsultasikan lagi, silahkan menghubungi saya. Baik Bapak, terima kasih apabila saya banyak kurangnya dalam konsultasi ini. Saya akan menutup telepon ini Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.